Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Materi kali ini fokusnya pada alkohol dan eter, yaitu berkaitan dengan sifat, pembuatan, serta kegunaannya dan isomer. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Sifat alkohol dan eter merupakan cairan tak berwarna. Eter mudah menguap. Eter mudah terbakar. Karena mudah menguap dan mudah terbakar, maka sebenarnya titik didih eter lebih rendah dibanding alkohol, sehingga dia mudah menguap. Atau titik didih alkohol lebih tinggi dibanding eter. Kenapa titik didih alkohol lebih tinggi? Karena antar molekul alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen, sedangkan antar molekul eter tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Inilah bentuk ikatan hidrogen antar molekul alkohol. Yang kedua, alkohol lebih polar dibanding eter. Nah, ini merupakan rumus dari alkohol di mana O adalah bermuatan negatif sehingga polar. Eter juga bermuatan negatif sehingga sama-sama polar, tetapi kepolaran alkohol lebih tinggi dibanding kepolaran eter. Sehingga alkohol lebih mudah larut di dalam air. Alkohol dan eter dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Ini adalah gambar ikatan hidrogen antara alkohol dengan air. Jadi ini alkohol, ini yang tengah molekul air. Jadi antara O dan H, disinilah bisa terbentuk suatu ikatan hidrogen. Nah, yang di bawah adalah ikatan hidrogen antara eter dengan air. Eter, ROR, ini molekul air, HOH. Sehingga antara O molekul eter dengan H dari molekul air terbentuklah suatu ikatan hidrogen. Kaitannya dengan kelarutan di dalam air, maka struktur dari alkohol adalah mempengaruhi kelarutan di dalam air. Sebagai contoh, saya rumuskan struktur alkohol yang C-nya panjang. Bagian C yang panjang ini adalah suatu hidrokarbon, memiliki sifat hidrofob, menolak molekul air. Kemudian bagian OH- merupakan bagian yang hidrofil, yaitu menarik molekul air. Sehingga alkohol rantai panjang kelarutannya di dalam air semakin kecil karena sifat hidrofob dapat mengalahkan sifat hidrofil. Kaitannya dengan struktur alkohol yang lain, bahwa percabangan alkohol dapat meningkatkan kelarutan di dalam air. Semakin banyak cabang yang jumlah atom C-nya sama dibanding rantai lurusnya, maka kelarutan alkohol lebih tinggi. Yang kedua, semakin banyak OH juga dapat memperbesar
kelarutan suatu alkohol. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Sifat alkohol dan eter yang lain. Alkohol dan eter berisomer gugus fungsi. Artinya, alkohol dan eter rumus kimianya sama, yaitu CnH2n plus 2O. Tetapi rumus strukturnya berbeda. Kenapa? Yang membuat berbeda? Perbedaan itu terletak karena gugus fungsinya berbeda. Contoh dari propanol CH3CH2OH. Ini gugus fungsi OH. Propil alkohol 1 propanol. Kemudian ini gugus fungsi oksi. Etil metil eter metoksietana. Dua struktur molekul ini memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C3H8O. Tetapi strukturnya berbeda. Yang membedakan adalah satu ada gugus alkohol OH, yang satunya ada gugus oksi dari eter. Lanjut. Alkohol dan eter berisomer, mempunyai isomer posisi. Nah, isomer posisi itu memiliki rumus kimia sama, rumus strukturnya berbeda. Yang menyebabkan perbedaan rumus struktur karena letak atau posisi gugus fungsi berbeda. Kita lihat isomer posisi pada alkohol dan isomer posisi pada eter. Kita lihat isomer posisi pada alkohol. Contoh, ini adalah propil alkohol atau 1 propanol. Nah, kemudian isomer posisinya yang lain yaitu 2 propanol. Sama-sama C-nya 3, sama-sama C-nya 3, strukturnya ini berbeda. Perbedaannya, gugus fungsi OH pada 1 propanol terletak pada C nomor 1. 2 propanol, gugus fungsi OH-nya terletak pada C nomor 2. Inilah isomer posisi. Jadi rumus kimianya sama, C3H8O. Bagaimana isomer posisi pada eter? Contoh, 2 metoksibutana dengan 1 metoksibutana. Sama-sama rantai utamanya C-nya 4. Tetapi letak gugus oksinya yang 1 nomor 2 metoksibutana. Kemudian pada 1 metoksibutana itu gugus fungsinya terletak pada C nomor 1. Nah, inilah isomer posisi pada eter. Kedua-duanya memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C5H12O. Lanjut. Alkohol dan eter juga memiliki isomer rangka. Yaitu, apa isomer rangka itu? Rumus kimianya sama, letak gugus fungsinya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan dari rumus struktur ini? Karena kerangka atom C yang berbeda. Kita lihat isomer rangka pada alkohol dan pada eter. Isomer pada eter, isomer rangka. Sebagai contoh, 2 metoksibutana dengan 2 metoksi 2 metil propana. Sama-sama jumlah C-nya 5. Tetapi ini posisi gugus fungsinya sama, tetapi kerangka C-nya berbeda. Yang bawah rantai cabang, rantai induknya lurus. Kemudian ini rangka C-nya ini ada yang bercabang. Inilah yang disebut isomer rangka pada eter. Yaitu rumus kimianya sama, C5H12O. Sekarang pada alkohol. Pada 2 butanol dan
tersier butil alkohol. Sama-sama C-nya 4. Posisi OH-nya terletak pada C nomor 2. Tetapi kerangka C-nya ini lurus, yang atas ini bercabang. Ini memiliki rumus kimia yang sama, C4H10O. Inilah isomer rangka pada alkohol. Lanjut. Sifat-sifat alkohol dan eter. Alkohol mempunyai isomer optis. Apa itu isomer optis? Yaitu memiliki rumus kimia yang sama, rumus strukturnya berbeda. Apa yang membuat rumus strukturnya berbeda? Gugus fungsinya juga sama. Karena apa? Arah perputaran bidang polarisasi yang tidak sama. Yaitu arah perputaran ya ada 2. Yang pertama bisa berlawanan dengan arah jarum jam. Bentuknya LeFo atau positif. Kemudian ada yang searah jarum jam, dextro atau D. Suatu senyawa mempunyai isomer optis, syaratnya adalah ada C chiral atau C asimetris, yaitu C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, ambil contoh. Senyawa yang mempunyai isomer optis disebut atau dikatakan dia bersifat optis aktif. Contoh, 2-butanol. Apakah ini mempunyai isomer optis? Apakah 2-butanol bersifat optis aktif? Sekarang kita cari, adakah C chiralnya? Kita lihat. Ini ada C, kita lihat. Gugus C ini mengikat gugus apa saja. Atom C ini mengikat gugus apa saja. Yang pertama, gugus etil. Yang kedua, gugus OH. Yang ketiga, gugus metil. Yang keempat, atom H. Nah, ternyata C ini mengikat 4 gugus yang berbeda. Maka inilah C chiral. Karena dia mempunyai C chiral, maka mempunyai isomer optis, yaitu bentuk LeFo dan dextronya. Bagaimana bentuk LeFo dan dextronya? Kita lihat. C yang chiral kita beri tanda bintang. Kemudian ini akan mengarahkan ke kanan atau ke menuju gugus fungsi sehingga arah perputarannya searah dengan jarum jam. Nah, kemudian ini sebagai katakanlah sebagai cermin. Maka ini 2-butanol atau dextro 2-butanol karena searah jarum jam. Nah, ini suatu cermin, bentuk LeFo-nya. Jadi ini cermin satu dengan cermin yang lain. Masih sama, C chiral kita beri tanda bintang. Ini akan berputar mengarah dari molekul menuju ke gugus fungsi. Arah perputarannya dari gugus yang mengikati gugus fungsi kecil ini bobotnya kecil, semakin ke ini yang besar. Nah, sehingga kita lihat. Inilah bentuk LeFo 2-butanol. Jadi dextro dan LeFo itu merupakan kalau kita bercermin. Sehingga 2-butanol bersifat optis aktif. 2-butanol mempunyai 2 enantiomer. Ya, mempunyai 2 enantiomer. Berapa jumlah enantiomer atau berapa jumlah isomer pada isomer optis itu bisa dihitung dari jumlah C chiral. Kalau jumlah C chiral ada N, maka jumlah enantiomernya 2 pangkat N. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Sifat alkohol dan eter. Kita mengenal adanya alkohol primer, yaitu OH terikat pada C primer. Biasa diberi lambang 1, kemudian ada nolnya. Kita lihat contohnya. Nah, inilah alkohol primer. Ini OH, nah ini C primer, maka dikatakan alkohol primer.
1-propanol merupakan alkohol primer. Kemudian juga kita mengenal alkohol sekunder, yaitu OH terikat pada C sekunder. Contohnya, 2-propanol. Ini OH, ini C sekunder. Maka 2-propanol termasuk alkohol sekunder. Lanjut, alkohol tersier, yaitu OH pada C tersier. Biasa diberi lambang 3 derajat katakanlah. Contohnya ini, isobutil alkohol. Ini OH, ini C tersier. Jadi isobutil alkohol termasuk alkohol tersier. Lanjut. Alkohol bisa mengalami oksidasi. Alkohol primer dioksidasi menghasilkan aldehid. Contoh, etanol mengalami oksidasi menghasilkan etanal dengan H2O, air. Alkohol sekunder dioksidasi bisa menghasilkan alkanon atau keton. Contoh, 2-propanol dioksidasi menghasilkan propanon. Lanjut, alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Lanjut, masih sifat alkohol dan eter. Alkohol dapat mengalami reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi yang menggantikan atom satu ke atom lain atau saling tukar atom. Kita ambil contoh, alkohol dengan natrium, maka membentuk natrium alkoksida dan H2. Na ini akan menggantikan H. Kemudian H akan keluar. Nah, sehingga inilah substitusi. Contoh, etanol dengan natrium, maka menghasilkan natrium alkoksida dan gas hidrogen. Lanjut. Eter juga dapat mengalami reaksi substitusi. Contohnya, ini eter dengan asam halida, maka akan membentuk alkohol dan alkil halida. Jadi, H ini nanti akan menggantikan R aksen. Contoh, etil metil eter dengan asam zodida, maka bisa menghasilkan etanol dan metil zodida. Jadi OCH3 ini digantikan CH3 digantikan oleh H. Ya. Kemudian CH3 gantian mengikat I, jadi saling tukar. Bisa juga hasil reaksinya CH3OH dengan CH3CH2I, yaitu metanol dan etil iodida. Jadi bisa juga CH3CH2 ini ganti mengikat I, CH3 mengikat O dan H, sehingga menjadi metanol. Lanjut. Alkohol dapat mengalami reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah cirinya perubahan ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap, disertai dengan pelepasan molekul kecil. Jika H2O yang dilepaskan, maka disebut dengan reaksi dehidrasi. Contoh, etanol mengalami eliminasi, diambil H2O, maka gugus fungsi OH akan lepas, mengikat gugus atom H yang lain, sehingga di sini membentuk etena. Jadi,
Dehidrasi etanol dapat membentuk alkena. Lanjut. Esterifikasi. Esterifikasi adalah pembentukan ester. Alkohol dapat mengalami esterifikasi. Alkohol dengan asam organik dapat membentuk ester dan air. Contoh, C2H5OH etanol direaksikan dengan asam etanoat, maka menghasilkan etil etanoat dan air. Lanjut. Ini C2H5 akan menggantikan posisinya dengan H dilepas. Sehingga ini C2H5. Lanjut. H dengan H2O. Esterifikasi merupakan reaksi substitusi. Pembuatan alkohol dan eter. Alkohol bisa dibuat dari reduksi aldehid sehingga menghasilkan alkohol primer. Reaksi reduksi itu ditambahkan dengan hidrogen aldehid dengan alkohol primer. Contoh, reduksi dari etanaldehid akan menghasilkan etanol. Sehingga ini ikatan rangkap akan dibuka, kemudian hidrogen akan masuk, sehingga menjadi etanol. Yang kedua, reduksi alkanon dapat menghasilkan alkohol sekunder. Ini alkanon dengan H2 menghasilkan ini alkohol sekunder. OH terikat pada C sekunder. Alkanon keton, alkohol sekunder. Contoh, propanon direduksi akan menghasilkan 2-propanol. Ya. Lanjut. Alkohol dapat dibuat dari pereaksi Grignard, menghasilkan alkohol sekunder. Jadi, suatu aldehid, pereaksi Grignard adalah rumusnya RMGX. Jadi suatu aldehid jika direaksikan dengan Grignard akan menghasilkan alkohol sekunder. Secara umum ini aldehid, ini pereaksi Grignard, maka menghasilkan alkohol sekunder. Alkohol sekunder. Kita ambil contoh propanan direaksikan dengan CH3MgCl, maka ini akan mengalami pemutusan ikatan. MgCl ini akan masuk ke dalam membuka ikatan karbonilnya ini, sehingga terbentuk CH3, CH2, CO, MgCl, CH3. Kemudian ini kalau direaksikan dengan air, maka menghasilkan CH3, CH2, CH3OH, ya. MgCl lepas lagi sehingga bereaksi dengan OH dari air menjadi MgOHCl, sehingga menjadi 2-butanol. Ya, ini salah, ini 2-butanol. Lanjut. Alkanon dengan bereaksi Grignard akan menghasilkan alkohol tersier. Ya, akan menghasilkan alkohol tersier. Jadi, kalau misalkan ini propanon direaksikan dengan Grignard, maka terbentuk seperti ini OMgCl. Ya. Jadi, ini putus ikatan CH3 membuka ikatan rangkap sehingga membentuk cabang baru CH3. Direaksikan dengan air, maka OH ini akan putus, O dengan MgCl. MgCl mengikat OH- sehingga menjadi MgOHCl, sehingga terbentuklah
butil alkohol, suatu alkohol tersier. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Masih pada pembuatan alkohol dan eter. Adisi alkena dapat membentuk suatu alkohol. Reaksi adisi adalah cirinya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal setelah ada penambahan molekul kecil. Jika H2O yang ditambah namanya reaksi hidrasi. Kita ambil contoh. Hidrasi dari etena adalah menghasilkan apa? Kita lihat. Ini air mengalami pemutusan ikatan, kemudian H akan membuka ikatan rangkap, OH juga akan membuka ikatan rangkap di sini, sehingga terbentuk CH3CH2OH. Ini etena, ini menjadi etanol. Jadi, hidrasi dari etena menghasilkan etanol. Lanjut. Bagaimana kalau dengan 1-propena? Hidrasi 1-propena. Jadi direaksikan dengan air. Ingat aturan Markov-Nikov. H masuk pada C yang mengikat H lebih banyak. Sehingga hasil yang didapat adalah 2-propanol. Bukan 1-propanol. Jadi H mengikat masuk pada C yang ujung di sini. Lanjut. Substitusi OH- pada alkil halida dapat menghasilkan alkohol. Sebagai contoh, etil bromida dengan OH- maka menghasilkan CH3CH2OH plus Br-. Ya. Etil bromida menjadi etanol. Jadi OH- masuk menggantikan Br, Br gantian keluar. Jadi tukar pasangan. Lanjut. Ester bisa dibuat dengan cara sintesis Williamson. Sintesis Williamson itu adalah alkil halida direaksikan dengan natrium alkoksida sehingga menjadi eter dan garam. Contoh, CH3Cl dengan CH3ONa akan menghasilkan CH3OCH3 dan NaCl. Jadi ini metil klorida dengan natrium metoksida menghasilkan dimetil eter. Ya, dimetil eter. Ini juga suatu substitusi. Cl dengan Na. CH3 dengan CH3O. Jadi saling tukar atom. Lanjut. Eter bisa dibuat dengan cara eliminasi alkohol. Jadi alkohol dengan asam sulfat pekat pada suhu 140 derajat bisa menghasilkan eter plus air. Kita lihat, etanol akan menjadi di-etil eter. Nah, jadi ini pembuatan alkohol. Lanjut. Kegunaan alkohol dan eter. Metanol dapat digunakan sebagai pelarut senyawa organik. Dapat digunakan sebagai campuran cairan anti beku dan campuran spiritus. Etanol dapat digunakan sebagai spiritus, sebagai campuran parfum, sebagai desinfektan, dan sebagai bahan bakar. Gliserol atau gliserin dapat digunakan sebagai pemanis untuk penderita diabetes dan pelembut kosmetik, contohnya lipstick. Selanjutnya, glikol, pelarut senyawa organik dan dapat digunakan sebagai cairan anti beku pada radiator. Eter umumnya digunakan sebagai pelarut, sebagai obat bius, dan sebagai zat
aditif pada bensin, yaitu metil tersier butil ether. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Tuliskan isomer yang mungkin dari senyawa dengan rumus kimia C3H8O yang mempunyai gugus fungsi alkohol. B. Yang mempunyai gugus fungsi ether. Kita lihat pembahasannya. Yang mempunyai gugus fungsi alkohol. Berarti pertama kita buat C-nya 3, kemudian ini OH. Ini namanya 1 propanol. Yang kedua, ini 3, OH-nya terletak pada C nomor 2. Ini 2 propanol. Nah, kelihatannya hanya ada 2. B, yang mempunyai gugus fungsi ether. Kita lihat, nomor 1, CO, CH2, CH3. Kelihatannya juga 1, namanya etil metil ether. Atau metoksietana. Jadi, jumlah isomer total ada 3. 2 isomer yang mempunyai gugus fungsi alkohol dan 1 isomer yang mempunyai gugus fungsi ether. Senyawa berikut mana yang bersifat optis aktif? 2 pentanol, yang nomor 2, 2 propanol. Kita lihat pembahasannya. Ini yang 2 pentanol. Apakah ini bersifat optis aktif? Kita lihat C ini mengikat gugus pertama CH3, gugus yang kedua OH, gugus yang ketiga adalah propil, gugus yang keempat adalah H. C ini diikat oleh 4 gugus yang berbeda, maka C kiral. Maka ini merupakan optis aktif. Karena mempunyai C kiral, maka 2 pentanol bersifat optis aktif. Sekarang yang nomor 2, 2 propanol. C ini mengikat gugus 4 gugus. Gugus yang pertama CH3, gugus yang kedua OH, gugus yang ketiga CH3, gugus yang keempat H. Bukan C kiral, karena hanya 3 gugus yang sama. 3 gugus yang berbeda. Karena ini ada yang sama. Nah, ini bukan C kiral. Sehingga 2 propanol tidak mempunyai C kiral. Maka 2 propanol tidak optis aktif. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan tayangan berikut bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.